Enak jalan kan. Enak jalan ya? Ah, yang penting jalan tak berdebu. Ya. Janji ditepati. Ya. Betul? Betul. Ah, mantap. Ya. Makasih Bu ya. Ya. Ini kita bangun dengan sistem rijet beton karena memang sini tonasenya berat-berat. Tapi saya minta kepada warga juga ikut awasi. Ini jalan sudah kita bangun. Jangan setelah kita bangun 2 bulan setelah itu hancur lagi. Karena apa? Karena odol, overload, overdimensi. Tadi saya sama Pak Bupati sudah melihat dan merazia di sana. Nah, tadi kita lihat juga ada truk CPO yang mengangkut CPO-nya dari Peranak ke Buton, dari Peranak ke Dumai, dari Kerinci ke Dumai. Lagi-lagi pejabat korupsi di Riau. Ini yang keempat kalinya Gubernur Riau korupsi. Wih. Operasi Senyap Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan OTT berhasil membongkar dugaan korupsi pemerasan terkait proyek infrastruktur di pemerintah Provinsi Riau. Sosok utama yang terseret adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang baru 8 bulan menjabat. Belum ada setahun ya. Sebuah kejutan pahit bagi masyarakat, mengingat Abdul Wahid dikenal sebagai figur yang sederhana dengan harta kekayaan sekitar 48 miliar. Namun kini ia harus berhadapan dengan hukum setelah KPK mengonfirmasi penangkapan yang melibatkan dirinya. Tim KPK bergerak cepat mengejar Abdul Wahid hingga ke sebuah kafe dan barbershop, bahkan mengintai kediamannya dengan drone. Total 10 orang diamankan, termasuk pejabat dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan, serta pihak swasta. Dari tenaga mereka, KPK menyita uang tunai 1,6 miliar dalam berbagai mata uang rupiah, dolar, dan mata uang asing lainnya. Uang ini diduga kuat merupakan hasil jatah preman dari proyek-proyek Jumbo di Bumi Lancang Kuning. 9 tersangka utama termasuk Abdul Wahid kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Kasus ini sekaligus menjadi OTT ke-6 KPK sepanjang 2025 di bawah kepemimpinan pemerintah Prabowo Subianto. Ironisnya, Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat sejak reformasi yang terjerat kasus korupsi. Sebuah quick trick memilukan yang menguat cap Riau sebagai provinsi terkorup di Indonesia dengan 35 kasus korupsi di 2024. Modus operandi yang terungkap pun tak jauh beda. Pemerasan dalam konteks ini, pemerasan berarti pejabat seperti Abdul Wahid menggunakan jabatannya untuk memaksa kontraktor swasta memberikan sejumlah uang jatah proyek dalam kasus ini. Abdul Wahid diduga meminta jatah hingga 7 miliar atau sekitar 5% dari total penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR Riau. Untuk melancarkan aksinya, ia dibantu oleh Kepala Dinas PUPR Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Dani Nursalam. Keduanya berperan sebagai perantara, mengancam kontraktor dengan penolakan proposal atau mutasi pejabat jika menolak memberikan fee yang diminta. Penangkapan ini kembali menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi. Abdul Wahid kini resmi menjadi tersangka dan juga terbukti bersalah. Ia akan dinonaktifkan. Wakil Gubernur Haryanto akan menjabat sebagai PLT Gubernur Riau. Sebuah harapan baru agar Riau dapat membersihkan diri dari praktek korupsi yang telah lama membelenggu. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang
diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan mau dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Di lingkungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi. Provinsi Riau. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Yang pertama, kami prihatin dengan adanya kegiatan tangkap tangan di Riau ini, dan ini menjadi keempat kalinya KPK turun di wilayah Riau dalam konteks penindakan. Ya, sebelumnya ada 3 perkara lain yang juga terjadi di wilayah tersebut. Untuk itu KPK terus mewanti pada pemerintah daerah Riau dan juga seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sebagai watchdog, sebagai pengawas untuk bisa betul-betul mengawal upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola supaya di pemerintah Riau ini bisa betul-betul menerapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga dengan penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut kita bisa meminimalisasi adanya peluang, adanya potensi risiko terjadinya korupsi. Oleh karena itu KPK terus mendorong agar pemerintah daerah senantiasa transparan, akuntabel, ya, sehingga publik juga bisa secara terbuka ikut mengawasi, memberikan urun rembuk, memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, KPK intens melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh pemerintah daerah, baik di level kabupaten, kota, maupun provinsi. Tentunya termasuk kepada pemerintah Provinsi Riau, baik melalui fungsi koordinasi dan supervisi maupun melalui pengukuran survei penilaian integritas. Oleh karena itu, setiap simpulan dan rekomendasi yang KPK keluarkan, KPK berharap agar pemerintah daerah bisa betul-betul menindaklanjuti secara serius, karena itu merupakan diagnosa
itu merupakan alam ya, adanya potensi resiko terjadinya korupsi. Harapannya dengan kita bisa mencegah di awal, resiko-resiko terjadinya tindak pidana korupsi ini bisa kita cegah.